Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, Anda gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Oke, hari ini pertemuan kita di minggu kedua mata kuliah histoteknologi ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa histoteknologi ini merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang ilmu histologi. Nah, kita di sini sebagai ahli teknologi laboratorium medik, suatu saat nanti insya Allah kita akan bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas dan laboratorium ini. Salah satunya ada departemen patologi anatomi yang khusus menyajikan diagnosa dari sampel jaringan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membuat sediaan jaringan tersebut seperti itu ya. Maka ini minggu kedua ini berkaitan dengan fiksasi jaringan. Fiksasi jaringan ya. Jadi sebetulnya apa sih tujuan pembelajaran dari fiksasi jaringan ini? Harapannya setelah mata kuliah ini kalian dapat menjelaskan prinsip kerja dari fiksasi jaringan. Selain itu juga diharapkan dapat menerapkan prosedur fiksasi jaringan, juga dapat menerapkan jenis-jenis saluran fiksasi di laboratorium dan menerapkan quality control pada sediaan dengan faktor fiksasi. Harapannya itu ya. Oke, di sini saya menyajikan sebuah gambar. Ada yang bisa menginterpretasikan perbedaan dari dua gambar ini? Silakan. Kalau untuk gambar yang kiri itu dagingnya masih segar, sedangkan yang kanan itu dagingnya sudah mulai membusukkan. Daging yang kiri Segar. daging yang kiri masih segar, daging yang kanan masih sudah busuk. Betul. Kira-kira kenapa masih segar? Kenapa sudah busuk? Ada yang bisa menambahkan? Kalau yang kiri itu baru dipotong, kalau yang kanan itu udah lama didiamkan. Oke, Angga sampaikan kalau yang kiri itu baru dipotong, kalau yang kanan itu udah lama. Berarti yang berkaitan dengan lama di sini ada waktu penyimpanan yang sudah melebihi batas ketentuan sehingga daging menjadi busuk. Timbullah morfologi seperti ini, warna berubah kecoklatan, kehitaman, terlihat tidak segar. Nah, kok bisa sih ketika kita simpan dalam waktu yang cukup lama, daging itu berubah menjadi tidak segar. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fiksasi. Jadi, fiksasi ini adalah suatu rangkaian yang akan kita lakukan untuk mengawetkan sediaan jaringan yang akan kita ambil sehingga tidak terjadi proses pembusukan. Bahaya kan kalau misalnya jaringannya sudah busuk? Kira-kira apa yang terjadi kalau sampel jaringan yang kita ambil dari tubuh pasien tidak kita treatment sesegera mungkin, hasilnya busuk, kita amati di bawah mikroskop? Kira-kira sesuai prosedur atau tidak? Walaupun hasilnya positif, barangkali itu adalah positif palsu atau negatif palsu. Nah, karena itu untuk menghindari hal tersebut, kita lakukan suatu metode fiksasi atau istilahnya pengawetan jaringan agar tidak terjadi proses pembusukan dini. Seperti itu ya. Lalu bagaimana prosesnya? Apa saja larutannya? Bagaimana tahapannya? Nanti akan kita pelajari berikutnya ya. Oke, di sini saya sampaikan definisi fiksasi. Fiksasi ini adalah suatu proses dalam pembuatan sediaan jaringan yang bertujuan untuk menghindari proses kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh autolisis atau pembusukan. Yang kalian tahu pembusukan itu apa sih? Pembusuknya sulit dijawab tadinya. Mungkin karena jaringan itu kan secara otomatis mengalami lisis gitu, jadi ada proses autolisis kalau tidak terjadi pengawetan, tidak melakukan pengawetan. Terjadi autolisis karena
tersebut gitu. Oke, kalau misalnya faktor lain penyebab pembusukan apa ya? Selain faktor penyimpanan ya, ada komponen bakteri atau mikroorganisme, tidak hanya bakteri sebetulnya ya, jamur gitu ya. Itu juga bisa mempercepat faktor pembusukan. Nah, gimana caranya? Bakteri, enzim-enzim penyebab proses pembusukan ataupun mikroorganisme lain itu kita cegah agar tidak masuk ke dalam jaringan tersebut. Caranya adalah kita rendam jaringan tersebut di dalam larutan fixasi. Atau kalau misalnya belum kita proses dengan larutan, bisa kita simpan dalam suhu yang lebih rendah, asal tidak suhu freezer. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan kristal-kristal pembekuan gitu kalau misalnya tidak kita treatment Oke, nah di sini ada gambar sediaan ginjal ya yang terfiksasi dengan baik, di mana terlihat morfologi tubulus dan granulus yang baik tanpa ada pengerukan. Selain itu warna inti maupun warna sitoplasmanya terlihat kontras ya, beda dengan gambar sebelah sini. Menurut kalian bedanya apa dari gambar kedua dengan gambar yang pertama? Oh ya, apa? Lebih mudah, betul, pengusutan, sehingga ruang antar selnya terlihat lebih lebar dibandingkan komponen yang pertama ya, ruang antar sel atau glomerulus dengan tubulus. Selain itu yang putih-putih di atas kira-kira apa ya? Vakuolanya terlihat membesar karena terjadi penguraian dari enzim ataupun protein yang ada di dalam jaringan. Nah, dari sini terlihat bahwa proses fiksasi itu mempengaruhi bagaimana penampakan jaringan yang akan kita amati di bawah mikroskop. Ya, penting tidak proses fiksasi? Penting ya. Jadi jangan mengabaikan proses fiksasi. Oke, berikutnya di sini saya akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Jadi saya mau membagi 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan membagi masing-masing. Yang pertama, kalian cari materi tentang tujuan fiksasi. Yang kedua, cari materi tentang prinsip dasar fiksasi. Yang ketiga, prosedur praktis mengoptimalkan kualitas jaringan dan jenis-jenis larutan fiksatif ya. Nanti setelah diskusi, kita diskusi kelompok besar. Kita sebutkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, 10 sampai 15 menit cukup ya? Silakan bagi diri. Waktunya sudah habis, sudah 15 menit kita diskusi. Sekarang kita diskusi kelompok besar ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang pertama, jadi tujuan fiksasi itu apa ya? Kelompok pertama silakan. Yang pertama itu menjaga struktur dan komponen kimia. Yang pertama menjaga struktur komponen kimiawi. Yang kedua Pemadatan. Lalu Yang ketiga mengeraskan sel dan jaringan. mengeraskan sel dan jaringan. Terus apa lagi? Terus mencegah kerusakan. Menjaga kerusakan. Terus apa lagi? Mengintensifkan pewarnaan. Ada lagi? Optical diferensiasi atau tidak lepas dari pengamatan mikroskopis ya. Dengan fiksasi ini akan memperjelas kontras warna pada pengamatan mikroskopis. Oke, Opal, terima kasih untuk berikutnya, bagaimana dengan prinsip dasar fiksasi kelompok 2? Ya, boleh berdiri.
Untuk kita ada dua pertama ada koordinasi sama residivisasi. Koagulasi dan residivisasi. Apa itu koagulasi? Proses pengumpulan partikel di dalam sel. Proses pengumpulan partikel. Jadi partikel ini dikumpulkan dulu, baru dipresentasikan. Presentasi itu adalah Pengendapan yang terjadi akibat koagulasi. ya, pengendapan yang terjadi akibat koagulasi. Logikanya dengan koagulasi ini jadi lebih berat, berat jenisnya jadi lebih berat sehingga bisa mengendap. Ya, sudah dimulai kita bahas, kita beri tepuk tangan untuk bagaimana kelompok 3 tersebut praktis mengoptimalkan kualitas jaringan. Silakan perwakilan kelompoknya. Saya akan menjawab berbagai semua permasalahan kualitas jaringan. Secara garis besarnya itu ada 3 poin ibu. Yang pertama itu memilih jaringan yang sedang tentunya. Terus yang kedua itu ada penentuan dari lawan aplikasi yang tepat. Terus yang ketiga itu ada pilihan yang tepat dari lawan aplikasi. Oke, berarti memilih jaringan yang sedang, memilih amal fiksatif, dan yang ketiganya Penentuan lawan aplikasi yang tepat. penentuan amal fiksasi yang benar. Oke, kebayang nggak kalau misalnya jaringan yang kita fiksasi itu jaringan yang sudah membusuk? Ya, kebayang hasilnya pasti tidak akan sesuai. Maka dari itu, begitu kita mengambil atau melepaskan jaringan, harus kita sesegera mungkin masukkan ke dalam amal fiksasi. Itu berarti memilih jaringan yang juga. Lalu menentukan atau pemilihan amal fiksasi yang sesuai atau tidak. Karena nanti akan bergantung pada pewarnaan. Kalau pewarnaannya hematoksin eosin, nggak mungkin pakai NBF atau formalin, itu sudah sangat sesuai. Tapi kalau misalnya kita akan melakukan pewarnaan pre-chromalori, maka lakukan fiksasi jenis lakukan boang atau bowil itu akan yang paling sesuai. Jadi akan sangat menentukan terhadap bagaimana cara kita mengoptimalkan kualitas jaringan. Oke, sudah sesuai ya pengambilan tangannya. Kelompok Angga dan kawan-kawan, jenis lakukan fiksasi ada apa saja, Angga? Silakan. Jadi jenis larutan untuk fiksasi itu biasanya ada formalin atau NPF 10% dan larutan bowil. Ada formalin NPF 10% dan ada larutan bowil. Oke, ada 2 yang disebutkan. Masih ada lagi yang tahu larutan fiksatif? Ada yang tahu lagi selain 2 yang disebutkan? Dari huruf Z. Ada yang tahu? Larutan Zenker, larutan Henley itu masih bisa digunakan untuk lakukan fiksasi. Oke, jadi semua materi itu sudah disampaikan. Saya penguatan dulu. Tadi beberapa yang disampaikan. Tujuan fiksasi sesuaikah yang disampaikan oleh kelompok pertama? Betul ya. Jadi menjaga struktur dan komponen kimiawi, menjaga kerusakan kemudian sel, meluruskan sel dan jaringan, efek pewarnaan, optimal diferensiasi dan pemadatan. Lalu prinsip dasarnya tadi ya, saya lupa namanya siapa yang tadi. Aldi. Ya. Koagulasi dan presipitasi, ya, penggumpalan dan pengendapan. Lalu faktor fiksasinya ada suhu atau temperatur, penetrasi larutan, dimensi spesimen, rasio atau volume, juga tingkat keasaman ataupun pH. Dan jenis larutan fiksasi ya, formalin, larutan boang, larutan Zenker, NBF 10% juga termasuk ya. Oke. Dari materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang fiksasi? Mungkin radian lagi? Ya, yang kamu ingat materinya tentang hari ini apa aja? Poin-poinnya radian. Berarti kesimpulannya itu tujuan dari fiksasi itu adalah mengawetkan jaringan dengan larutan formalin, tadi ada NPF 10%, terus ada boang,
dikatakan yang awet itu, dan juga si oled itu harus yang segar, tidak boleh sebelum ada pembusukan supaya lebih optimal dalam proses selanjutnya. Oke, tuh ada lagi yang mau menambahkan untuk fiksasi? Ada yang mau menambahkan? Mungkin Sistiana? Ya, silakan. Berarti kalau misalnya prosesnya kayak harus ada perawatannya yang tepat, terus nanti bisanya juga agar terhindar dari kondisi kayak pembusukan. Jadi harus memilih larutan yang tepat. Betul. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiksasi ini merupakan satu tahapan penting dalam proses pembuatan sekian jaringan yang harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah proses autolisis sehingga pengamatan jaringan di bawah mikroskop itu dapat diamati sesuai prosedur dan menghindari hasil positif atau negatif palsu. Di antara beberapa larutan yang digunakan ada formalin, bawang, zengker, henley, NPF dan lain-lain ya, seperti itu tadi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya? Tadi kan bukan dikatakan sama pH, berarti untuk pH yang sesuai untuk saya itu karena dia tangkap. pH yang sesuai untuk sel dan jaringan. Kira-kira nanti dalam proses fiksasi berikutnya nanti akan ada proses dehidrasi sampai ke cleaning. pH yang optimal untuk sel dan jaringan adalah di pH netral ya. Dari berapa pH-nya? Ya, sekitar 6 sampai 8 itu disarankan untuk lakukan fiksasi maupun pengolahan jaringan. Itu ya Aldi ya. Ada lagi? Berkaitan dengan suhu berarti bagaimana? Kalau suhu penyimpanan dalam proses fiksasi itu disarankan kita menggunakan suhu ruang. Berarti sekitar berapa? Ya, 25 ya, 24, 25, sampai 27 masih bisa digunakan. Kecuali kalau misalnya kita gunakan prosedur lain dalam fiksasi seperti penggunaan alat frozen section yang nanti itu menggunakan termostat, maka di situ fiksasinya menggunakan suhu minus tinggi sampai 70 derajat sehingga jaringan itu sudah otomatis akan terpadatkan secara sempurna dengan proses pembuatan yang sangat dulu. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Kalau cukup, saya mau memberikan kuis ya, silahkan. Yang pertama, apa yang dimaksud autolisis? Ya mana dulu? Mana tahu Lydia? Lydia. Jadi autolisis itu kayak si jaringan itu bakalan otomatis mengalami lisis atau kehancuran jaringan karena ada mikroorganisme. Betul, auto itu kan berarti sendiri ya. Lisis itu akan juga apa ya? Lisis proses kehancuran sehingga autolisis adalah kehancuran sel dan jaringan diakibatkan oleh protein atau enzim yang ada di dalam jaringan tersebut sehingga prosesnya harus dicegah oleh larutan fiksasi. Nomor 2, sebutkan 2 prinsip dalam fiksasi. Koagulasi dan presifikasi, betul. Siapa namanya lain lupa? Yang ketiga, jika yang akan dilakukan selanjutnya adalah pewarnaan HE, maka larutan yang paling sesuai adalah larutan fiksasi yang paling sesuai untuk HE. Yang belakang siapa namanya? Linda ya. NPF 10%. Oke, dari 3 pertanyaan itu semuanya. Jadi kita simpulkan sekali lagi ya, yang pertama bahwa fiksasi ini merupakan satu tahapan penting dalam rangkaian pembuatan sediaan jaringan. Lalu dengan fiksasi jaringan menjadi lebih awet dan dapat disimpan lebih lama. Yang ketiga, fiksasi dapat menggunakan larutan formalin, NPF 10% ataupun larutan ya. Jadi itu kesimpulannya untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan bertemu di jam dan minggu yang sama. Saya ingin memberikan tugas. Yang pertama, carilah jurnal terkait fiksasi. Kayak kita kan pakainya MBF, BOAM. Coba ada nggak larutan alternatif lain dalam fiksasi itu yang bisa digunakan? Berarti sumbernya adalah jurnal atau penelitian. Ya. Lalu yang keduanya analisis nama larutannya dan jelaskan kelebihannya dari larutan yang sudah biasa digunakan. Biasanya di jurnal ada ya. Cukup jelas? Mungkin kita buat kelompok saja ya sesuai kelompok yang ada
digunakan untuk fiksasi. Itu tugasnya, dan minggu depan kita akan lanjut ke pengolahan jaringan setelah fiksasi itu ada yang tahu? Setelah fiksasi itu rangkaiannya adalah dehidrasi. Itu masuk ke tahapan pemakanan ataupun processing jaringan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang processing jaringan. Ya, tapi sebelumnya kita bahas dulu terkait tugasnya, lalu masuk ke prakteknya. Demikian barangkali untuk materi hari ini. Sudah cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham dan bisa menjelaskan, bisa mengerjakan tugas. Tugasnya dikumpulkan minggu depan sebelum perkuliahan. Ya, itu saja. Cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri kurang lebihnya.